Kita hari ini manusia kita bilang bahwa gua paling benar. Karena cuma satu yang merasa paling benar itu makhluk Allah itu, yaitu cuma iblis. Assalamualaikum Sultan Sepuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke Sultan, ini kita mau membahas soal toleransi ya, yang mana sedang ramai dibicarakan. Ada kejadian rumah ibadah Mm-mm. saudara kita non Muslim. Mm-mm. Nah, yang mana rumah ibadahnya itu agak sedikit ada yang mengusik gitu. Mm. Nah, ini jadi ramai dan viral. Digadang-gadang diduga menurut pihak sana akan membuat sebuah pemurtadan di wilayah. Oke. Tanggapinya gimana, Sultan Sepucer, Bang? Ya, baik. Menyikapi permasalahan ini, mungkin peristiwa ini bukan terjadi kali ini aja ya. Kalau saya lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa di lapangan, konflik-konflik mengenai tempat ibadah yang dibuat ataupun yang dilaksanakan oleh saudara kita di luar Muslim ya, atau di luar Islam. Tapi hal ini memang kita harus sikapi dengan pemikiran yang tenang, jangan dibawa emosi dan berpikiran negatif ya. Ya mungkin saudara kita dalam melakukan ibadahnya yang di luar Muslim ini mungkin mempunyai keterbatasan untuk membuat tempat ibadah yang besar ya, sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan rumah. Dan ini juga harus juga disikapi bahwa hal-hal yang wajar sebenarnya ketika ada masyarakat yang merasa terganggu akan kegiatan tersebut. Pastinya yang kita harapkan itu adalah adanya komunikasi yang baik antara pihak dari jemaat sendiri, dari saudara kita yang Kristen, dan juga dengan lingkungan masyarakat sekitar yang notabene mayoritas Muslim mungkin di sana. Mungkin ada hal-hal yang bisa dibicarakan apabila kegiatan-kegiatan kebaktian ini mengganggu ya. Tapi kalau ada yang berpikir terlalu jauh, misalnya tadi pemurtatan segala macam, ini juga nggak bisa juga kita main menuduh juga. Baru melihat sebuah kebaktian ya, lalu sudah berasumsi akan ada pemurtatan. Jangan juga kita sebagai seorang Muslim langsung menjudge seperti itu ya. Karena di Al-Quran juga Allah mengingatkan kita ya di surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kamu jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal ya. Jadi kalau berbicara sejarah histori ini antara Islam dengan Kristen kan nyambungnya sebenarnya masih juga keluarga ya, hanya berbeda dari sisi keyakinan saja. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah di 256, tidak ada paksaan dalam agama. Ini firman Allah. Lalu di surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Satu hal lagi di firman Allah di An-Nahl 125, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik pula. Jadi sebenarnya di Islam sudah mengingatkan Allah bahwa diajarkan segala sesuatu perbedaan itu harus dengan musyawarah yang baik ya, tidak berdebat secara emosi tetapi dengan cara yang baik, ditanyakan dulu lalu keinginan masyarakat seperti apa, kan begitu. Dan juga mungkin dari saudara kita yang melakukan kebaktian ini juga mungkin sebelumnya juga kurang koordinasi, kurang ngobrol dengan masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk tempat tinggalnya dijadikan sebuah kebaktian ya. Mungkin kalau di Islam ini lebih tepatnya sebenarnya bukan gereja ya. Kalau saya lihat ini mungkin rumah doa lah. Karena kalau gereja itu tempat ibadah besar ya. Tempat ibadah besar, tempat ibadah yang khusus dan jemaatnya banyak. Tapi kalau saya lihat rumah-rumah ini kalau lebih disebutnya kita rumah doa lah ya. Rumah doa bagi umat Kristiani ya, yang mungkin mereka belum mempunyai tempat yang besar, dipakailah rumah. Mungkin karena jumlah
jemaat yang belum begitu banyak. Tapi sekali lagi, apapun itu, kita sebagai mayoritas ya, agama mayoritas di Indonesia ini, kita harusnya bisa melindungi, ya bisa menjaga mereka yang minoritas. Bukan kita menjudge, menyudutkan, ataupun sampai kita memberikan penolakan keras ya, menutup segala macam. Kalau belum ada bukti apa yang dituduhkan, yang tadi takutnya memurtadkan ataupun sudah memurtadkan, ya harus ada bukti dulu lah. Ya, intinya sekali lagi saya cuma hanya menghimbau bahwa Indonesia jangan mudah terpecah cuman gara-gara pemahaman berbeda agama. Cuman gara-gara pemahaman ada tempat ibadah agama lain ada di areal kita. Jadi biarlah urusan ibadah, urusan orang tersebut dengan Tuhannya masing-masing. Ya. Kita cuman hanya bagaimana semua bisa bergandengan, bisa berinteraksi dengan baik, dan saling membantu satu dengan yang lain dengan dasar kemanusiaan. Itu aja sih kalau menurut saya. Mas Hendy sendiri sebagai public figure yang saat ini kan mualaf. Iya. Ya, saya sendiri kan sebagai seorang public figure yang juga notabene kan mualaf. Jadi saya sendiri mempelajari yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana kita kan menunjukkan tadi kan dasarnya manfaat untuk manusia lain, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana seorang nas atau manusia itu bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Di sini kan quote and quote-nya atau digarisbawahi manusia. Kita kan adalah sesama manusia. Dan tidak bisa yang namanya kita mesti saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai. Yang tadi dibilang Kanjeng Sultan Sidoarjo Sepuh Cirebon, juga beliau bilang kan berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, sedangkan Pancasila sendiri kan sudah ada, sudah digariskan di sila keempatnya, bermusyawarah untuk menuju mufakat. Sehingga akhirnya mendapatkan titik adilnya. Nah, titik adil ini kan ada namanya perundang-undangan, peraturan daerah yang bisa akhirnya, oh ini tempat harus digunakan peruntukannya untuk A, tempat ini peruntukannya untuk B. Nah, itu dibicarakan masing-masing. Ada lagi yang namanya toleransi ya. Toleransi artinya tadi dibilang Kanjeng Sultan adalah kita masyarakat yang mayoritas. Mayoritas itu berarti kita bisa melindungi yang minoritas. Walaupun nanti misalnya izinnya tidak bisa, malah justru yang lebih bagus lagi sebagai seorang umat muslim memberikan izin itu untuk membantu mereka. Karena kan yang dilihat kalau dari agama ajaran Nasrani kan yang dilihat adalah buah-buahnya. Jadi dari perbuatan baiknya. Nah, bagaimana kita ini sebagai umat muslim, kita melakukan niat-niat baik sehingga akhirnya menjadikan panutan buat mereka. Mereka nyaman tinggal di Indonesia, mereka nyaman bersama umat muslim, mereka terus melakukan kegiatannya, itu kan membuat satu keindahan. Makanya tadi dibilang, Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Tidak melihat, tidak menjustifikasikan, tidak mengklasifikasikan siapa minoritas, siapa mayoritas. Kita adalah manusia yang berusaha untuk menjadi lebih baik ke depan. Insya Allah. Apalagi mungkin sebagai praktisi hukum agar tidak ada unsur pidana mengandung sara seperti apa? Iya, terima kasih. Kalau saya lihat dari sisi hukumnya lah, artinya memang apa yang tadi dikatakan Kanjeng Sultan bahwa berkaitan dengan lokasi wilayah ya harus memang memiliki izin ya. Karena itu ibaratnya sesuatu hal yang memang harus benar-benar ada persetujuan, kan begitu ya. Nah, beribadah ini memang ya sangat sensitif kalau dilihat dalam masyarakat ini. Nah, memang kadang-kadang ini tidak baru-baru ini di Solo ya, di mana tempat juga begitu. Jadi ada yang kira-kira mengambil kesempatan, kalau menurut saya begitu ya, karena memang dijelaskan oleh Kanjeng Sultan ini udah benar, kita ini turunannya sama, semua sama. Kita ibaratnya ini menuju satu lokasi, yang Muslim naik pesawat, yang Kristen naik kapal, tujuannya sama, kan begitu ya. Kita ini umat manusia diciptakan sama-sama. Jadi perbedaan-perbedaan ini ya bisa juga dimanfaatin, kalau menurut saya begitu ya. Jadi izin aja dulu, kita keterbukaan, bangun komunikasi. Ya memang hal layak untuk dibangun ya dibangun. Kalau memang hal tidak dilayak, tidak usah dibangun dan dibuka peluang. Itu aja menurut saya.
enak kan gitu. Jadi jangan digiring kemana-mana gitu. Kalau memang di situ layak ya oke silakan. Tapi kalau tidak layak jangan. Kan masih ada lokasi-lokasi lain yang di tempat lain. Betul. Seperti itu aja menurut saya. Oke, Sultan, melihat fenomena ini bisa dibilang ada pergeseran nilai toleransi. Sebenarnya sih pergeseran nilai toleransi ini kalau menurut saya mungkin karena pengaruh akhir zaman ya. Jadi itu tadilah, kalau yang namanya iblis setan ini kan selalu menggoda, menggoda manusia. Tugasnya. Ya, jadi konflik itu sebenarnya nggak cuman saat ini, dulu juga konflik-konflik kali ini ada. Hanya ada pihak-pihak yang memang terus untuk memecah belah bangsa ini ya, tidak melalui, bukan cuman hanya perbedaan suku dipecah belah, perbedaan agama kan gitu. Dulu kita ingat mungkin kasus Ambon antara Kristen dengan Islam, bagaimana luar biasa ya Betul. pertempuran di sana. Ya. Tapi begitu konflik terjadi ketika ketemu di Jakarta antara orang Ambon yang Kristen dengan Islam, nggak juga perang juga ya. Iya juga. Gaul bareng malah. Jadi secara nasional itu tidak bisa lah dipakai ya diadu domba kita antar agama, antar suku terjadi kayak di Kalimantan ya, antara Madura dengan Kalimantan waktu itu ya, Ya. luar biasa Ya. waktu itu. Tapi nggak juga ketika ada orang Kalimantan dengan Madura ketemu di Pulau Jawa terus lantas juga diterusin gitu. Jadi upaya-upaya para pihak oknum lah kalau saya lihat ini bagaimana memecah belah bangsa ini yang sangat luar biasa. Cuman dalam hal ini ayolah kita bersama-sama, Nusantara ini dari dulu kuat, 350 tahun ini kita diekspansi oleh penjajah, gabungan elit global menjajah Nusantara, buktinya kita masih bisa mempertahankan wilayah kita. Di saat kita dijajah, kita bisa buktiin persatuan kita. Dulu di saat kita ngelawan Belanda nggak ada tuh mikir gue Islam, lu Kristen, lu Hindu, lu Buddha, gitu. Semua bersatu ya dengan hati yang sama, saling tolong menolong. Kenapa hari ini kita nggak bisa sih gitu? Kalau cuman permasalahan tempat ibadah, kita berikan kepada yang minoritas untuk dia diberikan ruang keleluasan untuk ibadah kepada Tuhannya, dan juga bagi yang mayoritas juga harus berhak melindungi ya, karena udah baginda Nabi juga menyarankan kepada kita semua harus kita lindungi yang minoritas, bukan kita musuhin. Dan juga bagi yang minoritas juga pakailah dengan cara-cara yang baik, seperti tadi tim lawyer kita bilang bahwa harus ada izinnya. Betul. Ya, ditempuh dulu izinnya, jangan dipakai dulu baru izin belakangan. Ini yang banyak terjadi sebenarnya, bukan cuma tempat ibadah. Iya, setuju. Hal yang lain juga sekarang begitu, ya kan? Kayak tambang, Iya. tambang dulu ntar izin belakangan. Ini sebenarnya menjadi habit yang kurang bagus. Kalau ya. nggak ada komplain aman. Aman. Jadi ini bukan cuma dari sisi agama ya, tapi dalam berbagai macam hal. Ayo Indonesia harus kita rapin manajemennya. Iya, setuju. Lalu kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang luas, maka kita harus punya hati yang besar. Perbedaan agama bukan menjadi sebuah titik perpecahan. Negeri ini harus berpisah, dan satu pun berpecah. Tapi dengan perbedaan ini membuat kita menjadi kuat. Itu aja. Ya, Tuhan itu menciptakan manusia dengan berbagai macam agama dan juga suku dan juga bangsa. Pastinya bagaimana kita bisa beriringan, bergandengan untuk kita selesaikan kontrak di dunia ini sampai kapan kita nggak tahu. Betul. Tapi alangkah indahnya ketika hari ini Nusantara, Indonesia bisa membuktikan keselarasan, keharmonisan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika ada umat lain yang sedang beribadah, kita harus lindungi dan berikan juga ruang agar dia bisa beribadah dengan baik pada Tuhannya. Begitu juga kita yang mayoritas, kita perbaiki diri kita, dan juga jangan pernah kita mengatakan bahwa diri kita adalah paling benar. Karena apa? Karena api tidak pernah merasa dirinya paling berkuasa karena dia merasa punya panas. Ya, matahari juga nggak pernah bilang dia perkasa kok. Kita hari ini manusia, kita bilang bahwa gue paling benar. Karena cuma satu yang merasa paling benar itu, makhluk Allah itu, yaitu cuma iblis. Iblis sampai hari ini merasa dirinya paling benar karena dia diciptain paling pertama. Kedua, diberikan kelebihan dari manusia. Buat apa gue tunduk sama manusia? Karena gue paling lebih. Karena berarti apa? Berarti kalau kita hari ini manusia merasa diri kita paling benar dan paling-paling, berarti kita adalah golongan iblis. Oke, itu aja. Seluruh masyarakat Nusantara bergandengan tangan dengan kasih sayang. Karena dengan kasih sayang, insya Allah Nusantara akan selamat. Amin. Itu baru benar.